Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Ina Safitri, dengan NIM 600202 2022 016. Saya Hasdawati dengan NIM 602022022015. Saya Aryana Abbas dengan NIM 6020220009. Saya Muhammad Darsono dengan NIM 60202022. Kami dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 7 dengan mata kuliah Kebijakan Moneter Islam yang didampingi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syaparuddin SAG MSI. Nah, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan materi stabilitas moneter Islam yang meliputi instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Untuk itu, selamat menyaksikan. Konsep dasar stabilitas moneter Islam. Nah, kalau kita bicara tentang stabilitas moneter, sebenarnya yang dimaksud adalah kondisi ketika nilai uang tetap stabil, harga barang tidak naik turun secara ekstrim, dan juga uang beredar cukup untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi yang stabil, masyarakat bisa merencanakan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Pelaku usaha tidak terlalu khawatir terhadap lonjakan harga dan daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Nah, kemudian dalam ekonomi Islam, stabilitas moneter juga memiliki tujuan yang sama. Namun, Islam melihat uang dengan cara yang sedikit berbeda. Uang dalam Islam bukan barang untuk diperjualbelikan, tetapi hanya alat tukar untuk mempermudah transaksi. Tentu saja hal ini berbeda dengan pandangan yang menganggap uang bisa menghasilkan keuntungan hanya karena disimpan ataupun dipinjamkan. Karena itu, uang tidak seharusnya menghasilkan keuntungan dengan sendirinya, karena keuntungan seharusnya diperoleh dari kegiatan ekonomi yang nyata, seperti berdagang, memproduksi barang, ataupun memberikan jasa. Nah, prinsip ini berkaitan erat dengan larangan riba dan gharar dalam Islam. Riba dilarang karena membuat uang berkembang tanpa aktivitas ekonomi yang jelas, sementara gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan, yang dengan ini bisa merugikan banyak pihak. Nah, larangan ini sebenarnya bukan untuk membatasi ekonomi masyarakat, tetapi justru untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi merusak keseimbangan ekonomi. Jika riba dan gharar dibiarkan, maka sistem moneter cenderung tidak stabil, harga mudah bergejolak, kesenjangan ekonomi melebar, dan uang hanya berputar di kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, dalam praktiknya, stabilitas moneter Islam didukung oleh instrumen-instrumen moneter berbasis syariah, seperti sukuk bank sentral, giro wajib minimum syariah, dan operasi pasar terbuka syariah. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhubung dengan sektor real. Oleh karena itu, sistem moneter Islam berusaha menjaga agar peredaran uang tetap sehat dan adil, serta terhubung langsung dengan kegiatan ekonomi real. Dengan begitu, stabilitas yang tercipta tidak hanya terlihat dari angka-angka ekonomi, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi video selanjutnya materi instrumen moneter Islam. Instrumen moneter Islam merupakan seperangkat alat kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap berlandasan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem moneter konvensional yang bertumpu pada suku bunga, kebijakan moneter Islam menolak unsur riba dan menggantinya dengan mekanisme yang adil, transparan, serta berbaris pada aktivitas ekonomi real. Tujuannya utama dari instrumen moneter Islam adalah menjaga stabilitas nilai uang, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Alat yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam mencakup berbagai instrumen syariah yang dirancang untuk mengatur likuiditas perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.
Instrumen-instrumen tersebut antara lain sukuk bank sentral giro wajib minimum, GWM syariah instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil, serta operasi pasar terbuka syariah. Seluruh instrumen ini berfungsi sebagai pengganti instrumen berbasis bunga sehingga kebijakan moneter tetap dapat berjalan efektif tanpa melanggar prinsip syariah. Sukuk bank sentral merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter Islam yang digunakan untuk mengelola likuiditas di sektor perbankan. Sukuk ini adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank sentral dengan dasar akad syariah seperti ijarah, mudharabah, atau wakalah. Melalui penerbitan sukuk, bank sentral dapat menyerap berlebihan likuiditas ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan inflasi, atau menambah likuiditas ketika perekonomian membutuhkan stimulus. Di Indonesia, sukuk bank sentral berperan sebagai pengganti instrumen konvensional berbasis bunga dan menjadikan bagian penting dan pengembangan pasar keuangan syariah. Giro wajib minimum syariah adalah dana minimum yang wajib disimpan oleh bank syariah di bank sentral sebagai bagian dari pengendalian likuiditas. GWM syariah diterapkan tanpa mekanisme bunga dan umumnya menggunakan akad wadiah atau KAR. Kewajiban ini berfungsi untuk mengatur kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Ketika GWM syariah dinaikkan, likuiditas bank akan berkurang sehingga penyaluran pembiayaan menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, penurunan GWM syariah akan meningkatkan likuiditas bank dan mendorong peningkatan pembiayaan ke sektor real. Instrumen moneter Islam juga menekankan penggunaan mekanisme berbasis bagi hasil sebagai ciri khas sistem keuangan syariah. Instrumen ini biasanya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah di mana bank sentral berperan sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian yang ditanggung bersama sesuai porsi modal. Mekanisme ini mencerminkan prinsip risk sharing sehingga lebih adil dan mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan dibandingkan sistem berbasis bunga. Operasi pasar terbuka syariah merupakan kegiatan jual beli instrumen keuangan syariah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas jangka pendek di pasar uang. Instrumen yang digunakan dalam operasi ini antara lain sukuk bank sentral, surat berharga syariah negara, serta transaksi repo dan reverse repo syariah. Operasi pasar terbuka syariah bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, dan memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup bagi perbankan syariah. Berbeda dengan operasi pasar terbuka konvensional, mekanisme ini tidak menggunakan bunga melainkan imbal hasil yang berasal dari akad syariah yang sah. Secara keseluruhan, instrumen moneter Islam menawarkan pendekatan kebijakan moneter yang selaras dengan nilai-nilai syariah berorientasi pada sektor real dalam menekankan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Dengan menggunakan sukuk bunga sentral giro wajib minimum syariah, instrumen berbasis bagi hasil, serta operasi pasar terbuka syariah, sistem moneter Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem moneter Islam bekerja menjaga stabilitas. Sistem moneter Islam bekerja dengan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor real. Artinya, kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara nyata. Pertama,
Pengaturan likuiditas dilakukan tanpa riba. Dalam sistem Islam, bank sentral tidak menggunakan instrumen berbasis bunga untuk mengendalikan peredaran uang. Penambahan atau penyerapan likuiditas dilakukan melalui instrumen syariah yang memiliki dasar transaksi real. Dengan cara ini, penciptaan uang menjadi lebih terkendali dan tidak mendorong inflasi yang bersifat spekulatif. Kemudian yang kedua, sistem moneter Islam menerapkan prinsip distribusi resiko. Resiko dalam kegiatan ekonomi tidak dibebankan sepihak, melainkan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola modal. Mekanisme ini mendorong kehati-hatian dalam pengembalian keputusan ekonomi dan mengurangi potensi kegagalan sistematik yang sering terjadi akibat praktik pembiayaan berbasis utang berlebihan. Kemudian yang ketiga, terdapat pembatasan terhadap spekulasi dan ketidakpastian berlebihan atau gharar. Islam melarang transaksi yang bersifat spekulatif murni dan tidak didukung oleh aktivitas real. Dengan pembatasan ini, pergerakan uang menjadi lebih stabil, tidak mudah menciptakan gelembung ekonomi, serta mengurangi volatilitas pasar keuangan. Kemudian yang keempat, sistem moneter Islam menekankan keterkaitan yang kuat antara sektor moneter dan sektor real. Setiap peredaran uang idealnya mendukung kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. Uang tidak boleh berputar hanya di sektor keuangan, karena hal tersebut dapat menciptakan ketimpangan dan instabilitas ekonomi. Selain itu, mekanisme ini juga berkontribusi pada pemerataan distribusi kekayaan dengan mendorong aktivitas ekonomi real dan pembiayaan berbasis kemitraan. Sistem moneter Islam membantu memperluas akses ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Sistem moneter Islam tidak memompa uang secara artifisial. Sistem moneter Islam tidak memompa uang secara artifisial seperti balon yang mudah terpecah, tapi mengalirkannya secara proporsional sesuai kebutuhan ekonomi nyata, sehingga stabilitas yang tercipta lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai implikasi global sistem moneter Islam. Nah, sistem moneter Islam memiliki implikasi global yang semakin signifikan dalam dinamika ekonomi modern. Perkembangannya tidak terbatas pada negara mayoritas muslim, melainkan juga menarik perhatian di negara non-muslim seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan Singapura. Keterkaitan ini didorong oleh karakteristik sistem moneter Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan stabilitas sehingga mampu mengurangi praktik spekulatif dan meningkatkan kepercayaan pasar. Nah, adopsi instrumen keuangan syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem moneter Islam bersifat inklusif dan dapat diterapkan secara universal tanpa bergantungan pada latar belakang agama. Kemudian dari sisi ketahanan ekonomi, sistem moneter Islam terbukti relatif lebih stabil dalam menghadapi krisis keuangan, termasuk krisis pada tahun 2008, larangan terhadap riba, spekulasi berlebihan, maisir, dan ketidakpastian atau disebut gharar mendorong aktivitas keuangan yang terhubung langsung dengan sektor real. Nah, prinsip risk sharing menggantikan mekanisme risk transfer sehingga resiko dibagi secara adil antara pihak dan tidak terkonsentrasi pada satu pelaku ekonomi yang pada akhirnya mengurangi potensi krisis sistematik. Nah, dalam konteks stabilitas ekonomi global, sistem moneter Islam berkontribusi pada penurunan
volatilitas keuangan melalui keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real. Keterkaitan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan ekonomi lintas negara. Dan selain itu juga sistem moneter Islam sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan dikarenakan menekankan etika, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial selaras dengan prinsip etika ekonomi modern. Nah, dengan sistem ini juga tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan manusia dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, sistem moneter Islam bukanlah sistem yang eksklusif berbasis agama, melainkan sebagai kerangka ekonomi universal yang menawarkan solusi etika, stabil, dan berkelanjutan bagi perekonomian global. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah video dari kami. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.